Makasih ya sudah mau like videonya, jadi walaupun sepi Mimin senang. Lanjut, 1601. Jangan khawatir. Pada saat itu, lelaki tua itu memandang Damar sambil tersenyum dan berkata, "Aku bukan Orpan." Dia sepertinya memahami pemikiran Damar, dan dia membelai janggutnya sambil tersenyum dan berbicara. "Siapa Orpan?" tanya Damar. "Orpan adalah dewa semesta Big Jade." Lelaki tua itu tersenyum. Damar selalu mendengar sebutan dewa semesta, tapi ini pertama kali dia mendengar namanya. Pihak di depan Damar tidak menunjukkan bahwa dia seorang musuh, dan Damar tidak ingin memiliki pertentangannya dengan dia di langit berbintang. Dia merenung dan berkata, "Aku tidak tahu tetua siapa dan harus memanggil apa." "Siapa aku?" Tidak enak untuk mengungkapkannya sekarang. "Tentu saja, kamu akan tahu cepat atau lambat." Lelaki tua itu berkata dengan gembira. "Mengenai nama panggilan, hanya sebuah sebutan biasa. Kamu bisa memanggilku apa saja. Bisa memanggilku dengan sebutan Pak Tua atau Pak Nelayan." Damar tercengang. Karakter lelaki tua ini sangat luas dan mudah bergaul. Dia tidak menggunakan seragam luar angkasa. Dia mengenakan jubah dan selalu memiliki senyum di wajahnya. Dia menatap Damar dan berkata, "Apakah perjalanan kalian kali ini untuk memulai pertempuran dengan Big Jade?" Damar menatapnya dengan waspada dan berkata, "Apakah kamu ingin menghentikan kami?" "Untuk apa aku menghentikannya?" Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, "Aku hanya bertanya dengan santai. Tidak masalah jika kamu tidak ingin menjawab. Aku menunggu kalian di sini kali ini, karena aku ingin membicarakan sesuatu denganmu." Pupil mata Damar menyusut sedikit dan berkata, "Silakan." Lelaki tua itu tersenyum sambil melihat Damar dan berkata, "Tujuanku kali ini adalah untuk mengenalmu dan mengungkapkan niat baikku. Dalam arus era masa depan, aku berharap dapat bekerja sama denganmu. Itu saja. Tentu saja sebagai syaratnya, aku bisa menjawab 3 pertanyaanmu." Damar tercengang. Dia menatap lelaki tua di depannya dan dia tidak bisa mengerti perkataan lelaki tua itu. Tidak tahu apakah dia berpura-pura menonjol atau karena alasan lain, tapi dia tidak mengerti setiap perkataannya. Damar sudah terbiasa dengan cara berbicara orang-orang ini. Dia merenung dan berkata, "Semudah itu?" "Iya, semudah itu." Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Nak, ingatlah janji ini. Semuanya memiliki sebab akibat, kemudian kamu dapat mengajukan pertanyaanmu." Damar berpikir baik-baik lagi. Hal ini terlalu aneh. Di langit berbintang yang tak berujung, seorang lelaki tua menganggap mereka hanya untuk saling mengenal. Kemudian, dia memberikan kesempatan untuk bertanya begitu saja. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan menolaknya karena tidak sopan." Dia berhenti berpikir macam-macam. Jika dia benar-benar bisa tahu lebih banyak hal, tentu itu yang terbaik. Dia bertanya, 7 dewa Big Jade, bagaimana peringkat kekuatan mereka?" Senyuman muncul di wajah lelaki tua itu dan berkata, "Mengenai 7 dewa Big Jade, tentu saja yang terkuat adalah Dewa Semesta. Dia memegang 5 kekuasaan Big Jade. Selanjutnya adalah Dewa Kearifan. Dewa Kearifan tidak bisa dipanggil secara langsung. Jika menyebutkan namanya di dalam Big Jade, matanya dapat mengawasinya, dan dia menguasai 2 kekuasaan." Membicarakan ini, dia tersenyum dan berkata, "Selanjutnya adalah Dewa Perang. Dia adalah petarung utama Big Jade. Dia dan Dewa Kearifan adalah tangan kanan Dewa Semesta." Damar tiba-tiba memikirkan banyak hal saat mendengarkan ini. Ini berarti bahwa jika Dewa Semesta ingin menyerang bumi, maka Damar setidaknya harus bersaing dengan ketiga orang itu. Dia merasakan tekanan yang tak berujung menyelimuti dirinya saat memikirkan hal ini. Jika tahu sejak awal, dia tidak akan menanyakan hal ini. Lelaki tua itu lanjut berbicara. Yang keempat adalah Dewa 5 Elemen. Dewa 5 Elemen menguasai 2 kekuasaan. Dia juga dewa yang paling misterius dari 7 dewa Big Jade. Dia jarang muncul atau melakukan apapun. Dikatakan bahwa dia adalah seorang penjelajah alam semesta dan seorang bodhisattva hidup yang menyelamatkan penderitaan dan kesulitan manusia. Yang kelima adalah Dewi Tanah. Lelaki tua itu berkata, meskipun Dewi Tanah sudah terbilang tua, tapi dia masih memiliki pemikiran anak-anak dan memegang 1 kekuasaan. Yang keenam adalah Dewa Matahari. Meskipun Dewa Matahari tidak memiliki kekuasaan, tapi karakteristik dia adalah bertempur dan kemampuan tempurnya sangat kuat, ujar lelaki tua. Dan yang terakhir adalah Dewi Keberuntungan.
dia memegang satu kekuasaan, hukum sebab akibat. Lelaki tua itu berkata lagi, kamu pasti sudah tahu dendamnya dengan Dewa Matahari. Damar menarik napas dalam-dalam. Dia sudah memahami semuanya. Dan, pada saat ini, lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, alasan Dewa Semesta disebut Dewa Semesta atau Dewa Utama adalah karena dia adalah orang pertama yang menjadi Dewa di Big Jade. Dia memegang 5 kekuasaan. Para Dewa Big Jade yang memegang kekuasaan tunduk padanya. Pupil mata Damar menyusut mendengar ini. Pemimpin 7 dewa adalah Dewa Semesta. Kecuali Dewa Matahari, sisanya tunduk pada Dewa Semesta. Bukankah itu berarti ide Damar untuk membagi dan menghancurkannya sangat sulit? Dan kerjasama dengan Asteria tidak mungkin terlaksana, kan? Kepala Damar rasanya seperti ingin meledak saat memikirkan semua ini. Dia merasakan tekanan besar saat pertanyaan itu diajukan. Lelaki tua itu tersenyum pada Damar dan lanjut berkata, kamu sudah bisa mengajukan pertanyaan kedua. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, berapa lama 7 dewa bisa tinggal di Big Jade? Kamu pasti tahu mengenai ranah dewa ini, bahkan tahu aturan planet utama. Jika tinggal di planet utama terlalu lama dan tidak memiliki pelindung, maka akan tercemar. Dan konsekuensi dari tercemar, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, awalnya akan gila dan tidak normal. Tentu saja, tidak bisa lepas dari kematian pada akhirnya. Adapun berapa lama bisa tinggal di planet utama, tidak mudah untuk mengatakannya. Lelaki tua itu berkata, namun, biasanya itu tidak akan memakan waktu lebih dari 3 bulan. Damar menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Kemungkinan besar dia telah paham. Pada saat itu, lelaki tua itu lanjut berbicara, tentu saja, ada tempat di mana mereka dapat tinggal sepanjang waktu. Seperti tanah telantar dewa, di mana kekuatan yin yang ekstrim menyebar di sana. Itu dapat menutupi hukum alam semesta. Damar tercengang dan berpikir baik-baik. Di dalam kabin, Thalia dan yang lainnya berdiri. Mereka tidak mengganggu, tetapi mereka terus mendengarkan percakapan mereka. Pada saat itu, Thalia dan yang lainnya mengerutkan alis. Kamu sudah bisa mengajukan pertanyaan ketiga, ujar lelaki tua itu sambil tersenyum. Damar menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya, lalu menatap lelaki tua itu dan bertanya, di mana 7 dewa itu sehari-hari. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, sehari-hari, sama seperti planet biasa, tidak bisa mentoleransi kehadiran Uncomon level. Ketika mencapai Uncomon level, jika tinggal di planet biasa terlalu lama, pasti akan ditangkap oleh aturan alam semesta dan tercemar. Ketika mencapai tahap penyelesaian, akan merasakan daya tarik langit berbintang. Apa yang menarik mereka, adalah tempat yang dapat menampung mereka, seperti planet utama. Berbicara tentang ini, dia tersenyum dan berkata, setelah lonjakan surgawi ketiga, bahkan bisa merasakan daya tarik langit berbintang di planet utama. Yang menarik ranah dewa ini tentu saja adalah tempat yang bisa menampung dewa. Namun, tempat seperti itu sepertinya tidak ada. Jadi, dewa hanya bisa berkeliaran di langit berbintang. Berkeliaran, tanya Damar. Ya, di langit berbintang yang tak berujung, kamu tidak bisa berhenti terlalu lama kemanapun kamu pergi. Dewa mewakili kekuatan dan juga kesedihan. Lelaki tua itu menghela napas. Selesai bicara, dia menatap Damar dan berkata, mereka semua mencari sebuah pintu. Sebuah pintu yang dapat menampung mereka dan menstabilkan mereka. Bersambung, 1602, Damar terdiam. Dia memiliki rasa tidak berdaya di dalam hatinya saat mendengar ini. Dia tidak ingin menjadi seperti ini. Sebenarnya, Damar selalu pasif dalam keinginannya untuk memaksa. Semua kemajuan adalah karena musuh yang lebih kuat, yang membawanya ke level saat ini selangkah demi selangkah. Namun, tujuannya adalah untuk menemani keluarganya dengan baik setelah menyelesaikan semuanya. Sekarang, musuhnya sangat kuat. Dia mungkin harus melangkah ke alam dewa di masa depan untuk bersaing dengan orang-orang seperti Dewa Semesta. Namun, bukan ini yang ingin dia lihat. Di masa depan, dia harus berkeliaran di antara langit berbintang. Dia menghela napas lesu di dalam hatinya. Dia berharap setelah melalui lonjakan surgawi ketiga, dia bisa menandingi para ahli bela diri di alam dewa ini. Dengan begitu, dia bisa masuk ke alam dewa, tapi juga bisa melindungi keselamatan bumi. Pada saat itu, lelaki tua itu menatap Damar sambil tersenyum dan berkata, nak, 3 pertanyaan telah diajukan. Ingat perjanjian antara kamu dan aku. Aku pergi dulu,
dan sampai jumpa lagi." Selesai berbicara, dia masuk ke dalam pesawat. Belum sampai Damar menyadarkan dirinya kembali, pesawat itu tiba-tiba mulai bergerak dan menghilang dengan sangat cepat dari mata Damar. Adapun mengenai siapa lelaki tua itu, Damar tidak mengetahuinya. Apakah mereka masih memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di langit berbintang yang begitu luas ini? Damar menggelengkan kepalanya dan kembali ke pesawatnya lagi. Lilia menyapanya dan bertanya, "Bagaimana menurutmu? Siapa orang itu? Apakah dia salah satu dari 7 dewa?" "Aku tidak tahu." Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Namun, dia memberikan kita banyak informasi. Hanya saja aku tidak tahu apakah harus mempercayainya atau tidak. Apakah mungkin dia dewa planet utama lainnya?" Tanya Thalia tiba-tiba. Di alam semesta yang luas ini, selain bumi, masih ada 8 planet utama lainnya. Bukannya tidak mungkin bahwa orang itu berasal dari planet utama lainnya. Tidak peduli dari mana dia berasal, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Bagaimanapun, kita tetap pergi ke Big Jade. Lanjutkan perjalanan, ujar Damar. Thalia dan yang lainnya mengangguk. Kemudian, pesawat berbalik dan terus bergegas menuju Big Jade. Waktu berlalu dengan tenang. Tanpa disadari, lebih dari 20 hari telah berlalu. Dihitung-hitung, hampir 3 bulan sejak Dewa Matahari mencapai Big Jade. Yang berarti Dewa Matahari kemungkinan besar sudah pergi. Pada saat itu, masih ada 3 hari lagi dari Big Jade. Pesawat Damar dan yang lainnya muncul di atas planet berwarna hijau. Planet ini memiliki 5 satelit. Pada malam hari, ia memiliki 5 bulan. Ini sangat indah. Pesawat perlahan-lahan bergerak di sekitar planet Senar. Big Jade tampaknya tidak tertarik untuk sementara waktu dengan planet yang telah mengalami kehancuran ini. Dan tidak ada masalah apa-apa ketika Raya disembunyikan di sini selama berbulan-bulan. Tidak lama kemudian, Damar dan yang lainnya mendapatkan posisi Raya, kemudian pesawat perlahan-lahan mendarat di sana. Pesawat Damar dan yang lainnya mendarat. Raya Spaceship segera mendeteksinya dan Raya serta yang lainnya keluar menyambut mereka. Dia masih berpakaian seperti itu, dengan tudung, pakaian spiritual, dan sepasang sepatu bot kulit panjang. Dia terlihat cakap dan hebat. Setelah melihat kedatang pesawat, Raya menunjukkan senyum di wajahnya. Dia menatap Damar dan yang lainnya turun dari pesawat. Baru saja ketika dia ingin menyapa, tiba-tiba pupil matanya menyempit. Dia jelas merasakan perubahan Damar dan yang lainnya. Termasuk Damar, meskipun Damar dan yang lainnya konvergensi aura, tapi masih bisa merasakan perubahan kualitas mereka. Terutama Damar. Saat ini, Damar menutupinya dan keunggulannya benar-benar menyatu. 3 teknik bela diri Damar tajam dan terbuka. Sebelumnya, bahkan jika Damar telah menahan semua kekuatan Qi-nya, dia masih bisa merasakan perbedaan jika dia bersama dengannya untuk waktu yang lama. Namun sekarang, Raya benar-benar berpikir bahwa Damar adalah orang biasa. Hanya ada satu hasil, Damar menerobos dan mencapai ketinggian di luar jangkauannya. Perasaan ini membuatnya tidak berdaya. Ketika dia pertama kali bertemu Damar, jelas bahwa Damar belum mencapai Uncomon level. Hanya secara kebetulan dia berhasil menembus Uncomon level. Sekarang, bagaimanapun juga Damar telah mencapai ketinggian yang tidak bisa Raya lihat. Kuncinya adalah bahwa waktu di antaranya terlalu singkat. Selain itu, waktu yang sangat lama dari ruang 4 dimensi telah meletakkan dasar yang sangat kuat bagi Damar. Dia menatap Damar dengan tatapan sedih. Lama tidak bertemu, Thalia maju ke depan, memeluk Raya dan berkata sambil tersenyum. Raya baru sadar kembali saat itu, dan berkata dengan sedikit santai, "Tidak begitu lama. Hanya beberapa bulan, namun, aku tidak menyangka kalian telah menerobos lagi." Damar tercengang. Dia terbatuk dan berkata, "Bagaimana denganmu di sini? Planet Senar masih memiliki radiasi, tapi sudah sangat sedikit. Setelah dibereskan, sudah dibuka beberapa tempat yang cocok untuk tempat tinggal manusia, dan sudah dibangun beberapa pabrik. Kemudian, akan berkembang perlahan dan lebih baik disembunyikan. Jika tidak begitu, sulit untuk mengatakan situasi apa yang akan dihadapi jika orang Big Jade mengetahuinya," ujar Raya sambil menghela napas panjang. Damar merenung dan berkata, "Aku akan melawan Big Jade." Hah, pupil mata Raya menyusut. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Kita bicarakan lagi detailnya di tempat sepi." "Oke," Damar mengangguk. Kemudian, mereka berjalan ke dalam Raya Spaceship. Mereka duduk berhadapan. Raya menatap Damar dan berkata,
apakah kamu akan menyerang mereka secepat ini? Damar tidak menyangkalnya. Di matanya terdapat rasa ingin membunuh yang tinggi dan dia berkata, kampung halaman kami sudah lama diawasi oleh Big Jade. Kehidupan Big Jade akan segera berakhir. Ia telah mengawasi kampung halaman kami dan berencana untuk menjadikan kampung halaman kami sebagai tempat tinggal orang-orang Big Jade berikutnya. Raya tercengang dan berkata, Big Jade akan segera sampai di akhir kehidupan. Kalau begitu, mungkin memang mempengaruhi keseimbangan seluruh alam semesta. Ada terlalu banyak Uncomon level di Big Jade. Mereka harus menemukan planet utama. Dan sebaliknya, planet utama kalian baru saja muncul dan tentu saja akan menjadi target mereka. Karena dia akan menyerang kita dan membuat kita mati, maka ini adalah perang antara dua peradaban. Damar berkata, sebaiknya aku memulai lebih dahulu sampai mereka tidak berani menyerang planet aku. Raya menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu menghubungi banyak orang secara pribadi? Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku ingin kalian menghubungi semua ahli bela diri yang dapat dihubungi saat ini. Jika kita ingin melakukannya, kita akan melakukan gelombang besar dan langsung menghancurkan kerajaan Swinton terlebih dahulu. Raya mengangguk dan berkata, iya, ini waktunya Big Jade untuk tumpah darah. Damar tidak membahas hal-hal spesifik. Dia kemudian menatap Raya dan berkata, apakah kamu mendengar kabar dari teman-teman kami selama ini? Raya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada berita. Aku telah mengirim orang untuk mencari mereka di 8.000 mil area tak berpenghuni. Namun, aku belum menemukan jejak mereka. Rasa khawatir muncul di mata Damar dan dia berkata, apakah tidak ada jejak sedikit pun? Tidak ada jejak apapun. Perang mereka itu menyebabkan sensasi besar di planet Skyred dan bahkan Big Jade. Raya berkata, hampir tidak pernah terdengar seorang sniper menggunakan senapan jarak jauh menembak ahli bela diri tahap penyelesaian sampai mati. Sangat sulit bagi senjata api untuk melukai seseorang yang kekuatan kultivasinya telah mencapai tahap penyelesaian. Raya berkata, bahkan jika di Big Jade dengan senjata api terjadi kehancuran peradaban planet, ahli bela diri tahap penyelesaian bahkan Immortal Undying Flame di sana dapat bertahan dalam ancaman seperti itu. Bersambung, 1603, orang itu ditembak sampai mati. Raya menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu memberikan dampak bagi semua orang. Mereka bingung dan bertanya-tanya, memang, jika di atas Immortal Undying Flame bertemu serangan kekacauan seperti itu, kebanyakan dari mereka bisa bertahan jika tidak berada di pusat ledakan. Sama seperti meteorit yang jatuh dari langit pada Eternal Planet sebelumnya, Damar dan yang lainnya melarikan diri dari pusat ledakan dan bertahan di bawah situasi kiamat yang begitu dekat. Senapan jarak jauh guntur sebenarnya sama mematikannya dengan Immortal Undying Flame. Namun, dalam keadaan tertentu, serangan Immortal Undying Flame yang instan juga dapat membunuh ahli bela diri tahap penyelesaian. Misalnya, penguasa ahli bela diri tahap penyelesaian tidak terlalu memedulikannya dan terkena pukulan. Dan ini adalah kelebihan yang dimiliki Dewan. Keterampilan menembaknya benar-benar sangat bagus. Beberapa orang belakangan ini hanyalah Immortal Undying Flame. Kekuatan Angina Winston juga lebih kuat, tetapi juga hanya tahap ahli. Mereka membunuh ahli bela diri tahap penyelesaian, yang benar-benar akan menyebabkan goncangan. Sniper membunuh tahap penyelesaian, itu menumbangkan pikiran banyak orang sampai batas tertentu. Jadi, jika mereka tertangkap atau mati, seharusnya juga tidak akan ada orang yang tahu. Jadi, aku pikir mereka kemungkinan besar masih hidup. Namun, mereka bersembunyi dengan cara lain, ujar Raya. Damar tidak mengesampingkan kemungkinan itu. Dia merenung sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, tindakan ini harus dilakukan pada saat yang sama. Kamu harus meluangkan waktu untuk menyatukan beberapa orang. Kamu harus dapat kami percaya dan tidak boleh menyebut nama kami. Selain itu, Talia pergi ke Laut Kekacauan dan bertemu dengan Blade Berserker untuk memahami beberapa masalah dalam pertempuran dengan 7 dewa. Blade Berserker terpaksa memasuki Laut Kekacauan. Ada banyak persimpangan antara dia dan 7 dewa. Terakhir kali, tidak terlalu melibatkan masalah ini. Pada saat yang sama, juga memberitahu Blade Berserker tentang situasi bumi. Tentu saja, itu juga memunculkan ahli bela diri Uncomon level Gelan di Laut Kekacauan. Ketika mereka pergi, mereka melewatinya. Namun, Gelan tidak mau keluar.
Dia bilang dia akan menunggu sampai Blade Berserker keluar bersamanya. Namun sekarang, seorang ahli bela diri Uncomon level memiliki keuntungan yang sangat besar bagi mereka. Jadi, bisa menang. Tentu saja harus menang. Aku dan Lilia akan menyelinap ke 800 mil area tak berpenghuni planet Skyred untuk menemukan dewa dan yang lainnya. Mari kita bertindak secara terpisah. Damar merenung dan berkata, bagaimana kabar Lutfi belakangan ini? Dia harus mencari beberapa peradaban primitif di seluruh alam semesta, berpura-pura menjadi ayahku untuk mengajari mereka, dan mengembangkan beberapa orang kepercayaan untuk ayahku. Talia berkata, namun, aku bisa menemukannya. Jika aku bertindak, dia pasti bisa muncul. Damar mengangguk dan berkata, baik. Tentu saja, sebelum itu, aku masih harus membuat beberapa persiapan lain, seperti melahirkan dewa kekacauan. Inilah yang Damar pikirkan sejak awal. Blade Berserker tidak bisa muncul. Orang-orang ranah dewa akan turun. Masih akan ada beberapa masalah pada saat itu. Jadi, dewa kekacauan harus lahir. Adapun mengenai Asteria, apakah mereka ingin menghentikannya, itu sudah bukanlah apa yang Damar pertimbangkan. Setelah memahami hubungan antara 7 dewa dan pemantauan bumi oleh dewa semesta, Damar berpikir bahwa ada kemungkinan besar bahwa mereka pada akhirnya akan menjadi bermusuhan dengan Asteria. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Asteria, bagaimanapun juga, dia adalah pemimpi 2 peradaban. Di tanah telantar dewa, dia tidak akan takut pada Asteria. Lilia melindungi Guntur dan akan membuat Guntur melahirkan dewa kekacauan. Masalah itu tidak terlalu besar. Pada saat itu, biarkan dewa kekacauan mengikat 7 dewa, sehingga Damar memiliki cukup waktu untuk melakukan urusannya sendiri. Kemudian, semuanya telah diputuskan. Perkiraan waktu untuk meluncurkan serangan ke kerajaan Swinton adalah sebulan kemudian. Dan tempat ekspedisi untuk sementara ditetapkan pada planet Senar. Sebulan kemudian, mereka akan berkumpul di planet Senar dan menyerang kerajaan Swinton. Setelah keputusan telah dibuat, Sheila dan Dewa Mabuk tetap tinggal. Damar dan Lilia berangkat ke planet Skyred. Wendy, Talia, dan Yani memasuki Laut Kekacauan sementara Raya menghubungi orang lain untuk menambah kekuatan mereka. Planet Skyred, sebuah planet berwarna merah menyala yang penampakannya tidak jauh berbeda dengan Mars di galaksi matahari. Saat berada di Big Jade, Damar bahkan merasa jika dirinya tengah berada di bumi. Mungkin hanya dari segi bangunan saja yang nampak berbeda, sedangkan dari segi yang lain, semuanya terlihat mirip. Pesawat luar angkasa mereka mendarat secara perlahan. Pesawat yang mereka kendarai saat ini merupakan pesawat asli milik Big Jade. Sejak awal, Damar dan Lilia sudah merubah penampilan wajahnya menjadi orang lain. Hanya mereka berdua saja yang melakukan perjalanan menuju planet Skyred ini. Sedangkan yang lainnya, mereka sibuk dengan tugas masing-masing. Bisa dibilang, Damar dan Lilia sedang menjadi trending topik di galaksi Big Jade. Semua orang tentu saja mengenal mereka. Jika mereka muncul dengan wajah asli mereka, tentu saja akan menimbulkan banyak masalah. Itu sebabnya mereka merubah wajah mereka menjadi wajah yang telah ditetapkan kerajaan Palet sebelum ini. Mereka menyamar sebagai orang Big Jade untuk menghindari masalah-masalah yang merepotkan nantinya. Pesawat mereka pun mendarat di kota Sans. Kota ini merupakan kota pertama yang Damar injak saat tiba di Big Jade. Dan juga merupakan kota terdekat dengan area tak berpenghuni. Dengan identitas sebagai orang Big Jade, Damar dan Lilia mampu membuat orang-orang yang ada di sekitar nampak ketakutan. Padahal, kekuatan yang mereka tunjukkan hanyalah tingkat Undying Flame saja, tapi tidak ada satu orang pun yang berani menghadapi mereka berdua. Dan begitulah, keduanya berjalan keluar dari kota Sans menuju ke area tak berpenghuni. Tujuan mereka hanya satu, pergi mencari keberadaan Dewan dan yang lainnya. Area tak berpenghuni merupakan area gurun yang tandus. Damar dan Lilia terus berjalan dengan membawa ransel di punggungnya. Ada 2 kemungkinan kenapa sampai detik ini tidak ada kabar mengenai Dewan dan yang lainnya. Pertama, entah karena mereka bisa bersembunyi dengan baik atau kedua, mereka semua berada dalam bahaya. Namun, apapun hasilnya, jika Damar ingin menemukan keberadaan mereka, pastilah tidak akan mudah, bisa jadi akan seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Damar berencana untuk menemui Eos terlebih dulu, barangkali bisa mendapatkan informasi dari mulut pria itu. Dan tentu saja, kemungkinan terburuk adalah jika Eos tidak mengetahui apa-apa, terpaksa dia akan meminta bantuan si bisu yang selalu berada di samping Eos.
Sesuai informasi yang ada, si bisu memiliki karakteristik ramalan. Damar bergantung pada kekuatan itu untuk menemukan sahabat-sahabatnya. Pergerakan Damar dan Lilia secepat kilat, hanya butuh 1 hari saja mereka berdua sudah sampai di daerah gunung berapi. Setelah berjalan masuk ke dalam, tampak Eos yang sedang berdiri menunggu kedatangan mereka. Sepertinya dia telah menyadari kedatangan Damar dan Lilia ke tempatnya. Kalian berhasil kembali dengan selamat, ujar Eos pada Damar dan Lilia. Damar pun mengangguk, kalian sepertinya tahu jika aku akan datang ke sini. Ya, ujar Eos mengangguk sembari menatap si bisu yang sedang duduk di depan meja, Ringdam yang mengatakannya. Hari ini, dia selalu menatap ke kaki gunung. Karena merasa aneh, aku bertanya kepadanya dan dia langsung memberitahuku jika kalian akan datang kemari. Damar menatap si bisu dengan sedikit rasa kagum. Harus diakui, karakteristik ramalan yang si bisu punya benar-benar luar biasa. Masalah di planet kalian sudah beres? Tanya Eos nampak tenang. Untuk sementara, jawab Damar sembari menarik napas dalam-dalam. Dia masih tidak ingin memberitahu Eos mengenai niatnya untuk mengumumkan perang dengan Big Jade. Tetua Eos, kedatanganku kali ini ingin menanyakan sesuatu pada tetua. Bersambung, 1604, bertanya soal apa? Tanya Eos. Aku punya 3 sahabat, karena masalah waktu, saat aku kembali ke bumi, mereka justru datang ke Big Jade mencariku. Berdasarkan informasi terakhir, sebelum menghilang di area tak berpenghuni, mereka sempat bertempur dan berhasil membunuh seorang ahli bela diri tahap penyelesaian menggunakan teknik sniper, ucap Damar kemudian. Pada saat ini, Eos nampak terkejut, 3 orang itu berasal dari planet kalian. Ya, sahut Damar dengan wajah sumringah, tetua tahu di mana mereka sekarang. Eos nampak merenung, masalah ini aku tahu dengan detail. Damar tak lagi bisa menyembunyikan kebahagiaannya, dia pun buru-buru menanyakannya, mereka sekarang di mana? Apa mereka selamat? Ekspresi aneh pun muncul di wajah Eos. Dia terlihat menghela napas panjang, di area tak berpenghuni ini tidak hanya aku saja yang tinggal. Maksudnya, ekspresi Damar seketika berubah. Big Jade memiliki sejarah yang sangat panjang, telah melalui banyak era yang tak terhitung jumlahnya. Di setiap era, pasti ada beberapa orang yang memiliki bakat ilmu bela diri yang tinggi. Namun, dalam sejarah yang panjang itu, hanya muncul 7 dewa. Sisanya, sebagian besar sudah pensiun dan tak lagi turun gunung. Jika nyali ciut, mereka akan mati begitu saja, atau akan menjadi sepertiku yang terus bersembunyi. Imbu Eos, apa jumlah orang sepertimu? Banyak, tanya Damar sembari menarik napas panjang. Dibilang banyak juga tidak, tapi dibilang sedikit juga tidak. Setidaknya ada belasan orang, jawab Eos. Hilangnya ketiga sahabatku apa ada hubungannya dengan mereka? Tanya Lilia dengan wajah heran. Ya, Eos menatap Damar, di area tak berpenghuni ini ada seseorang yang menggunakan topeng, dia dijuluki sebagai Demas. Karena kapanpun dan dimanapun dia selalu memakai topeng. Bahkan, tidak ada yang tahu bagaimana parasnya. Dia telah mengalami 3 kalam, bisa dianggap kekuatannya setingkat dengan setengah dewa. Berbicara sampai di sini, Eos menarik napas dalam-dalam, ketiga teman kalian sudah dibawa olehnya. Damar mengernyitkan keningnya, dia membawa pergi ketiga temanku. Kenapa? Entahlah, ucap Eos. Sebenarnya, saat berita itu masuk ke telingaku, aku juga sangat penasaran dengan identitas ketiga temanmu itu. Itu sebabnya aku pergi dari sini ingin melihat mereka. Tapi siapa sangka jika aku bertemu dengan Demas. Dia sedang mengendalikan ketiga temanmu sambil berjalan di belakang. Dia seorang telekinesis, tanya Damar dengan wajah suram. Bukan, sahut Eos sembari menggelengkan kepalanya. Karakteristiknya adalah Nightmare. Karakteristik Nightmare, kerutan di dahi Damar pun menebal. Bukankah karakteristik Nightmare memiliki kekuatan yang relatif biasa-biasa saja? Itu adalah hal aneh yang Demas miliki. Dia mengandalkan karakteristik Nightmare-nya untuk bisa mencapai tingkat Uncomon level, ucap Eos. Tentu saja, aku merasa seharusnya dia pemilik dual karakteristik. Dual karakteristik sebenarnya juga salah satu karakteristik langka yang juga bisa mencapai Uncomon level. Tapi dia tidak pernah mencobanya. Tapi kenapa dia membawa teman-temanku? Tanya Damar. Mengenai hal itu, aku sendiri tidak tahu. Selama menetap di sini, aku hanya bertemu dengannya 2 kali. Watak orang itu sangat aneh, bahkan bisa dibilang sedikit gila. Kemunculannya yang pertama di sini, dia membantai semua orang yang ada.
Alasannya, tidak jelas, sahut Eos kemudian. Pertama kali aku bertemu dengannya, dia langsung menantangku bertarung. Imbu Eos. Adu kekuatan, tanya Damar. Tidak, dia ingin mengusirku dari sini. Setelah melayangkan 3 jurus, dia terluka dan pergi begitu saja, ucap Eos. Sikapnya benar-benar aneh. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya dan untuk apa melakukannya, Imbu Eos sembari menggelengkan kepalanya. Sama seperti saat dia menangkap teman-temanmu, aku rasa itu adalah tindakan yang aneh. Damar nampak terkejut saat mendengar penjelasan Eos. Demas bertempur dengan Eos, namun mampu dikalahkan hanya dengan 3 jurus. Meski sama-sama memiliki kekuatan setengah dewa, tapi perbedaan kekuatan juga pasti akan terjadi. Bagaimanapun, Eos adalah sosok yang menjadi pesaing Helos dalam menempati posisi Dewa Matahari. Bahkan, Eos lebih kuat dari Helos saat itu. Tapi, karena pilihan yang berbeda, akhirnya Eos menyerahkan tahtanya dan pergi untuk mengasingkan diri. Dengan kata lain, Demas memiliki perbedaan kekuatan yang cukup jauh dengan Eos. Itu artinya, dengan kekuatan Damar saat ini, mengalahkan Demas bukanlah perkara yang sulit. Damar tidak tahu sampai batas mana kekuatan Eos. Tapi, dia bisa merasakannya, kekuatannya saat ini tidak jauh berbeda dengan Eos. Damar saat ini telah mengalami kalam untuk yang kedua kalinya. Teknik bela dirinya juga telah mencapai titik yang paling tinggi. Yang terpenting, teknik bela diri 3 jalur miliknya telah melebur menjadi 1. Mungkin, Eos dan Demas memiliki kartu as masing-masing yang akan dikeluarkan di waktu yang tepat. Tapi, kartu as mereka tidak akan sebanyak yang Damar miliki saat ini. Kemampuan Damar dalam hal berlatih ilmu bela diri sangatlah cepat. Selain itu, pondasi dasar kekuatannya juga sangat kokoh. Di mana dia tinggal? Tanya Damar sembari menarik napas dalam-dalam. Gunung Zaltana, sahut Eos sembari menatap Damar. Damar, meski kekuatanmu di atas Uncomon level biasa yang telah mengalami 3 kalam, tapi karakteristik yang dimiliki Demas ini sangat istimewa. Selain itu, jika benar dia pemilik dual karakteristik, itu artinya dia menguasai 2 macam hukum. Sejujurnya, saat bertarung melawanku saat itu, dia belum menggunakan jenis kedua dari hukum kekuatan yang dia miliki. Orang-orang yang sudah hidup ribuan tahun ini, pasti memiliki kartu as masing-masing, bukannya aku meremehkan kekuatanmu. Tidak masalah, aku punya takaran tersendiri. Aku akan memperhitungkan segala sesuatu dengan baik, ucap Damar memotong ucapan Eos. Apa perlu aku pergi menemanimu? Tanya Eos. Damar menggelengkan kepalanya, ini adalah urusan pribadiku, selain itu, aku juga masih berutang budi padamu. Jika membiarkanmu membantuku lagi, utang-utangku tidak akan bisa kulunasi. Tepat sekali, bukankah Damar bersiap untuk memulai perang dengan Big Jade? Jika dia berutang terlalu banyak dengan Eos, apa yang harus dia lakukan saat Eos berkeinginan untuk menghentikannya? Selain itu, saat ini Damar sangat yakin dengan kemampuannya. Selama 7 dewa tidak muncul bersamaan, Eos sekalipun bisa dia kalahkan. Sepertinya aku telah meremehkan kekuatanmu. Aku merasakan ada sesuatu yang baru dari dalam dirimu. Sepertinya, kamu telah berkembang saat kepulangan ke planet asalmu, ucap Eos sedikit tersenyum. Dia tinggal di sebuah gunung bernama Zaltana. Jaraknya sangat jauh dari sini. Aku sarankan kalian mencari sebuah mobil untuk pergi ke sana. Damar pun mengangguk, baik, terima kasih tetua. Tepat pada saat ini, si bisu berjalan mendekat. Wajahnya nampak memerah sambil menatap Damar. Dia serahkan buku catatannya pada Damar dengan wajah yang berbinar-binar. Damar melihat apa yang tertulis di atas buku catatan si bisu. Dia pun sedikit syok. Apakah Desi baik-baik saja? Tulis si bisu di buku catatannya. Damar mengusap kepala si bisu sambil berkata, Desi sudah aman sekarang. Mendengar jawaban Damar, senyum lega terpancar di wajah si bisu. Baiklah jika seperti itu, tulisnya di atas buku catatan. Damar tak lagi berbasa-basi, segera saja dia berpamitan pada Eos dan meninggalkan gunung berapi ini. Setelah Damar pergi, si bisu menarik pakaian Eos. Ada kekhawatiran di wajahnya saat ini. Eos pun tersenyum menatapnya, baiklah. Aku akan mengikuti mereka dan memastikan keselamatan mereka. Sekaligus aku ingin melihat seberapa jauh dan hebat kekuatan Demas yang sebenarnya. Jika mereka berada dalam bahaya, aku akan mengambil tindakan. Bersambung 1605.
Damar dan Lilia melakukan perjalanan yang cukup panjang. Di tangan mereka, terdapat sebuah peta planet Skyred dengan teknologi tercanggih di abad ini. Bagi Damar dan yang lainnya, mereka telah terbiasa menggunakan teknologi yang super canggih ini. Apapun kondisinya, teknologi canggih selalu dapat mempermudah urusan mereka. Seperti apa yang dijelaskan Eos di awal, Gunung Zaltana terletak di bagian terujung dari area tak berpenghuni ini. Meski kekuatan Damar dan yang lainnya jauh di atas rata-rata, tapi jika berjalan kaki menyusuri tempat ini, pasti juga akan merasa kelelahan. Ditambah lagi dengan situasi dan kondisi dari planet Skyred yang nampak kacau balau ini. Meski Damar menggunakan seragam yang mampu dengan mudah mengubah suhu udara di dalam, tapi bukankah lebih mudah jika menaiki sebuah mobil? Mobil bisa dibeli atau disewa di tiap-tiap serve area atau area pelayanan yang ada. Jika sewa, maka agar mobil tidak langsung dibawa kabur, pihak leasing atau pihak yang menyewakan akan mengirim seorang ahli bela diri yang kuat untuk mengikuti pihak penyewa. Ini sudah menjadi standar dan prosedur yang berlaku di sana. Selain itu, pihak penyewa juga wajib membayar jasa ahli bela diri tersebut selain juga harus membayar uang sewa mobil. Jika ditotal, maka harganya tentu saja mahal. Dan tentu saja, jika membeli, harganya pasti akan mahal berkali-kali lipat daripada menyewa. Lagi pula, selain orang yang memiliki kekuatan di atas rata-rata, juga tidak akan ada gunanya, sekalipun orang Big Jade. Jika lemah, mereka tidak akan berdaya. Di area tak berpenghuni ini tidak mengenal aturan apapun. Di sini juga tidak ada kamera pengawas. Jika tewas, maka ya sudah, orang itu tewas begitu saja tanpa ada orang yang akan membalaskannya. Damar dan yang lainnya tentu saja membawa cukup banyak energi stone. Jadi, bukanlah perkara sulit untuk membeli sebuah mobil. Segera saja, Damar berjalan menuju ke sebuah serve area. Pelayan serve area masih nampak acuh tak acuh seperti sebelumnya. Damar pun sudah terbiasa dengan sikapnya itu. Damar memesan beberapa makanan. Setelah pesanan dihidangkan, barulah Damar bertanya pada pelayan tersebut, "Apa kalian menjual mobil di sini?" Mendengar ucapan Damar, mata pelayan tersebut langsung menyala. Terlihat jelas jika keuntungan menjual sebuah mobil sangatlah besar. "Maaf, jika boleh tahu, mobil seperti apa yang ingin Master beli?" "Mobil yang paling murah, setidaknya mencapai harga 10.000 energi stone," ucap pelayan itu dengan gembira. Damar pun menghela napas dingin. Mobil-mobil yang ada di Big Jade, pasti akan memiliki harga yang lebih fantastis jika dijual di bumi. Tapi nyatanya, berbeda dengan yang ada di Big Jade. 1000 energi stone saja sudah bisa membeli sebuah mobil mewah. Tapi anehnya, di tempat seperti ini, harga mobil termurah mencapai puluhan ribu energi stone. Tidak salah lagi, pasti serve area di sini dikategorikan sebagai black market. Damar tampak mengerutkan keningnya. Melihat Damar mengerutkan keningnya, pelayan itu justru menghinanya. "Ah sudahlah, jika tak mampu membeli, katakan dari awal," ucapnya. "Kami berasal dari Big Jade," ucap Damar dengan santai. Pelayan tersebut justru tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Kalian belum tahu ya, di sini adalah area tak berpenghuni, tidak ada aturan yang berlaku di sini." Damar terlihat menatap orang itu dengan seksama. Lantas, dia merubah aura yang ada di tubuhnya setara dengan kekuatan tahap penyelesaian pedang. "Kalau sekarang?" tanya Damar kemudian. Pelayan itu pun terkejut dan gemetar saat merasakan aura mengerikan yang berasal dari tubuh Damar. Area tak berpenghuni memang tidak melihat siapa kalian, tapi lebih melihat seberapa kuat kalian. Kekuatan tahap penyelesaian merupakan kekuatan luar biasa saat berada di planet Skyred. Selama bertahun-tahun, orang yang berhasil mencapai tingkat Uncommon level hanyalah Sheila seorang. Orang Big Jade dengan kekuatan tahap penyelesaian pedang bisa bebas melenggang dimanapun di planet Skyred ini. Selain itu, sebagian besar dukungan yang dimiliki oleh pemilik serve area hanyalah sebatas ahli bela diri dengan kekuatan tahap penyelesaian pedang. Itu sebabnya kenapa mereka para pelayan tidak berani berbuat macam-macam saat Damar menunjukkan kekuatannya. "Master, maaf. Aku tidak tahu jika Master sekuat ini," ucap pelayan terbata-bata. Damar pun akhirnya bisa menghela napas lega di hatinya. Di dunia ini, dunia yang mengutamakan kekuatan dari segalanya, orang-orang Big Jade dengan kekuatan di atas rata-rata akan menjadi lebih spesial di sini. Seorang pelayan tidak akan berpengaruh apa-apa jika saja mereka mati. Hanya saja, Damar malas memperbesar masalah ini. Harga normal saja,
beri aku sebuah mobil. Kalau kamu tidak bisa memutuskan, aku akan menemui pemilik serve area ini, ucap Damar. Tidak ada satupun dari para pelayan yang berani berbicara, bahkan menatapnya. Dalam situasi seperti itu, ada banyak hal yang bisa langsung teratasi. Selang beberapa saat, Damar menghabiskan 3000 energi stone untuk membeli sebuah mobil yang cukup mewah. Selain itu, tak lupa dia juga membeli beberapa persediaan makanan. Awalnya pelayan serve area tersebut ingin memberikannya cuma-cuma pada Damar, namun Damar menolak dan tetap membayarnya. Dan begitulah, pada akhirnya mereka bergerak menuju Gunung Zaltana. Dengan adanya mobil, perjalanan mereka akan semakin cepat mereka tempuh. Keesokan harinya, Damar dan yang lainnya tiba di area Gunung Zaltana. Entah kenapa, area di sekitar Gunung Zaltana seolah telah terjadi sesuatu, nampak menghitam karena hangus. Selain itu, tidak ada tanaman atau pepohonan yang tumbuh di atasnya. Terlihat gersang dan gundul. Saat Damar dan yang lainnya tiba di lokasi, mereka tak kuasa menahan kerutan di dahi. Nampak 3 atau 4 mobil yang sedang terparkir di kaki gunung tersebut. Sepertinya, sedang ada perayaan atau semacamnya. Melihat pemandangan seperti ini, ekspresi wajah Lilia sedikit berubah, sepertinya. Informasi mengenai Demas yang kita dapat dari tetua Eos tidak sepenuhnya benar. Beliau mengatakan jika Demas hidup menyendiri, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Damar pun merenung untuk beberapa saat. Ya, selain itu seragam yang dipakai orang-orang ini juga agak berbeda dari seragam para budak yang ada di planet Skyred ini. Coba lihat itu, seru Lilia tiba-tiba. Damar pun melihat ke arah yang Lilia maksud. Di tempat yang tak jauh dari lokasi mereka berdiri saat ini juga terlihat sebuah pesawat luar angkasa terparkir. Di dalam pesawat, nampak beberapa mobil yang sedang turun perlahan. Demas ini siapa sebenarnya? Sahut Damar sedikit merenung. Banyak hal yang menarik di sini. Jika dilihat dari penampilan mereka, mereka bukan berasal dari Big Jade. Menurut kabar yang beredar, beberapa orang di Big Jade memiliki planet pribadi. Apa mungkin mereka salah satunya? Ucap Lilia kemudian. Persetan dengan itu, yang penting. Kedatangan kita kemari untuk membawa Dewan dan yang lainnya pergi. Aku tidak peduli dengan identitas mereka-mereka. Sahut Damar sedikit tersenyum. Tepat pada saat ini, mobil yang Damar kendarai pun juga bergerak menghampiri. Tak lama kemudian, ada 2 orang berjubah hitam yang menghalangi jalan mereka. Siapa kalian? Apa kalian tahu ini tempat apa? Bentak salah satu dari mereka. Damar sama sekali tidak mempedulikannya. Tatapannya justru mengarah pada objek di kejauhan. Beberapa orang yang sedang membawa barang nampak dibentak oleh beberapa orang berjubah hitam yang lain. Bahkan, mereka tak segan-segan untuk mencambuk beberapa orang itu, seolah-olah menganggapnya sebagai binatang. Hei, jawab, bentak pria itu lagi. Kalian bawahan Demas? Tanya Damar tanpa lebih dulu memberikan jawaban. Bagaimana bisa kalian memanggil nama dewa begitu saja? Sebenarnya siapa kalian? Ucap pria itu dengan ekspresi sedikit berubah. Damar pun terkejut saat mendengar pernyataan anak buah Demas. Dewa, bersambung. 1606, ternyata Demas menyebut dirinya sendiri sebagai dewa. Apa mungkin si bajingan ini sebenarnya sedang mengadakan upacara penobatan dewa? Dengan mengadakan upacara dewa, itu artinya saat ini dia sudah mempunyai pengikut yang setia padanya. Yah, itu terlihat dari sikap pria berjubah hitam saat ini. Apa mungkin Demas masih tidak bisa melepaskan kesempatan untuk menjadi dewa? Namun, Damar tidak ingin mempedulikannya. Dia pun mulai menatap pria berjubah yang ada di depannya. Beberapa bulan yang lalu, ada 3 orang yang muncul di area tak berpenghuni ini. Salah satu dari mereka menggunakan kekuatan sniper dan berhasil membunuh seseorang. Apa mungkin ketiga orang itu menjadi tawanan Demas? Ucap Damar. Mendengar ucapan Damar, pria berjubah itu langsung berteriak, bersiap dan waspada. Begitu teriakannya terlontar, beberapa orang yang tadinya sedang menginterogasi dan mencambuk beberapa orang di sana, langsung bersiap. Tak membutuhkan waktu yang lama, mereka sudah berada di sekeliling Damar dengan memegang senjata. Sungguh merepotkan. Damar pun mengerutkan keningnya dan kemudian segera mengaktifkan karakteristik jiwanya. Para penjaga berjubah sebagian besar memiliki kekuatan tingkat Eternal Undying Flame. Mereka tentu saja tidak mampu menahan karakteristik jiwa milik Damar. Dalam sekejap, mereka pun seperti boneka. Jawab pertanyaanku, sahut Damar pada orang yang ada di depannya.
Mereka bertiga dibawa oleh dewa ke Gunung Zaltana, yaitu tempat ini. Jawab orang itu dengan jujur. Di mana mereka sekarang? Apa mereka aman? Tanya Damar lagi. Mereka berada dalam tawanan rahasia dewa. Aku tidak tahu di mana tempatnya, karena posisiku di sini sangat rendah. Jawab orang itu lagi. Mendengar jawaban orang itu, Damar pun menghela napas lega. Itu artinya, Dewan dan yang lainnya masih selamat. Kenapa Demas membawa mereka dan menahannya? Tanya Damar. Aku tidak tahu. Jawab orang itu sekali lagi. Damar mengerutkan keningnya. Seperti yang dikatakan orang itu barusan, posisi mereka di sini hanya penjaga saja, statusnya rendah di mata Demas. Mobil-mobil itu punya siapa? Kemudian, siapa orang-orang yang datang menemui Demas saat ini? Tanya Damar. Mereka berasal dari planet yang dikendalikan oleh dewa. Mereka adalah budak dewa, pengikut dewa. Kedatangan mereka kemari untuk mengirim perbekalan untuk dewa, ucap orang itu lagi. Kerutan di kening Damar semakin menebal saat mendengar penjelasan penjaga itu. Bagaimana ini? Kita tidak tahu di mana Dewan ditahan, ucap Lilia. Damar memandang Gunung Zaltana yang nampak besar dan kokoh. Bagaimana? Kita langsung saja menyerang masuk. Selesai mengatakannya, Damar pun tersenyum dingin. Beritahu aku di mana Demas tinggal saat ini. Dewa tinggal di inti Gunung Zaltana. Di sana berdiri sebuah istana. Jawab orang itu lagi-lagi dengan jujur. Bawa aku ke sana. Damar lantas turun dari mobil. Segera saja, satu persatu penjaga tergeletak di tanah. Nampaknya Damar menggunakan karakteristik jiwanya untuk membuat mereka semua pingsan. Begitulah sifat Damar, dia tidak ingin gegabah membunuh orang. Kemudian, dengan bantuan satu pria berjubah hitam, Damar dan Lilia diantar menuju inti Gunung Zaltana. Di tengah Gunung Zaltana terdapat sebuah lorong yang menyerupai gua. Lorong ini berada di atas kaki gunung. Kemudian, di sepanjang lorong, ada area terbuka yang sengaja digali. Pada saat ini, di pintu masuk lorong, sosok kekar dengan mengenakan jubah hitam dan topeng emas nampak berjalan perlahan. Dia masuk ke dalam dan mengangkat kepalanya. Di hadapan Demas, ada 3 orang yang sedang digantung di udara dengan posisi kaki terikat di atas. Sedangkan di bawahnya, nampak seorang pria tua berdiri dengan posisi tangan di belakang punggung. Leonor, pada saat ini, terdengar suara yang berasal dari Demas. Bagaimana ini? Mulut mereka sangat rapat, satu kata pun tidak ada yang mereka ucapkan. Ucap Leonor sembari menggelengkan kepalanya. Tidak salah lagi jika pria tua itu adalah Leonor. Entah bagaimana wajah asli dari Demas. Perawakannya benar-benar kekar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah 3 orang yang tergantung di atasnya. Mereka sudah babak belur seperti ini, tapi lihat. Tidak ada satupun yang bersedia mengatakannya. Apa mungkin kamu salah orang? Kamu yakin mereka berasal dari planet utama? Tanya Demas. Mereka bertanya padaku saat berada di area tak berpenghuni ini. Bahkan, mereka sengaja menanyakan keberadaan Damar dan Tulang Naga, ucap Leonor tersenyum licik. Jika sudah seperti itu, apa mungkin mereka bukan berasal dari planet utama? Tapi, apa dengan menanyakan masalah Tulang Naga lantas dia berasal dari planet utama? Timpal Demas. Masuk akal, sahut Leonor. Lantas kenapa setiap kali aku menggunakan karakteristik Nightmare untuk mengendalikan mereka, begitu aku bertanya mengenai planet utama, mereka langsung terbangun. Jika mereka bukan berasal dari sana, kenapa bisa mereka sampai khawatir seperti itu? Demas mulai tidak sabar. Bagaimana kalau kita mencoba membunuh salah satu untuk memaksa mereka berbicara? Ucap Demas. Leonor pun mengangguk. Ya, cara seperti itu juga boleh kita coba. Selesai mengatakannya, Leonor menjentikkan jarinya. Tali yang mengikat Winston pun mengendur dan membuatnya terjatuh. Hafaf, hafaf. Winston terkapar di tanah. Seluruh tubuhnya penuh dengan darah segar. Namun, dia tetap membuka mulutnya. Tatapannya begitu tajam menatap 2 musuh yang ada di depannya. Tidak ada rasa takut sedikit pun di matanya. Hehe, tatapan matanya sangat mirip dengannya. Ucap Leonor sembari tersenyum dingin. Di waktu yang bersamaan, dia menatap ke arah Dewan dan Chris yang masih tergantung di atas. Masih tidak ingin mengatakannya. Tanyanya dengan senyum licik. Wajah tampan Chris penuh dengan darah, rambutnya menggimbal akibat telah lama tidak membersihkannya. Tatapannya fokus pada 2 musuh di bawahnya. Bajingan sialan, kalau berani, bunuh aku sekarang. Teriak Chris. Dewan pun sama,
dia mengeluarkan tawa terkekeh. Winston, mungkin memang nasib kita mati di sini. Tapi, lihat saja, Damar pasti akan membalaskan dendam kita, ucap Dewan pada Winston menggunakan bahasa bumi. Ya, aku tahu itu. Winston masih terkapar di tanah, masih dengan tatapan tajam di matanya. Benarkah? Leonor tersenyum dingin, dia lantas mengeluarkan energi Qi yang mengerikan dan menekan tubuh Winston secara langsung. Brak, kendali energi Qi Leonor memang sangat mengerikan. Hanya menutupi tubuh Winston saja, Winston mulai tertekan ke tanah, anggota tubuhnya berasa ingin putus, suara tulang-tulang patah pun terdengar begitu jelas. Melihat pemandangan ini, sontak saja membuat Dewan dan Chris geram. Usia Winston tak lagi remaja, saat ini dia berumur sekitar 20 tahun. Tapi, di mata Chris, Winston masih seorang anak di bawah umur. Hatinya pun baru dewasa beberapa tahun saja. Dia adalah anak yatim piatu. Dia tumbuh seorang diri dengan menjaga makam Phoenix. Dan pada saat ini, tubuh Winston seolah sedang terdistorsi, suara tulang patah pun menggema di mana-mana. Tubuhnya terus-menerus didorong ke bawah oleh tekanan energi Qi yang mengerikan. Namun, dia masih tetap mengangkat kepalanya dan menatap tajam Leonor. Melihat penampakan Winston saat ini, sejatinya membuat Dewan dan Chris benar-benar marah. Namun, mereka sadar bagaimana perbedaan kekuatan di antara mereka. Dewan menyesal, saat berada di area pelayanan, Chris merasa tidak senang dengan sikap pelayan yang tidak ramah. Dan pada akhirnya, terjadilah beberapa konflik sehingga membuat orang-orang di sana tahu jika mereka bertiga berasal dari luar planet. Lantas, terjadilah perburuan terhadap ketiganya oleh orang-orang sekitar dengan membuat aliansi ahli bela diri tahap penyelesaian pedang. Namun, Dewan masih bisa mengurus segalanya dan berhasil menembak mati salah satu dari mereka. Setelah menang, karena tidak ada informasi yang berguna di area tak berpenghuni, dia pun berkeliling di sekitar dan kemudian bertemu dengan seorang pria tua. Bersambung, 1607, pria tua itu nampak bungkuk. Ada sedikit rasa simpati di hati Dewan saat itu. Dia merasa kasihan terhadap pria tua itu sehingga menawarinya air untuk diminum. Kemudian, dia mencoba bertanya mengenai informasi Damar dan yang lainnya di Big Jade ini. Saat itu, mereka memang mendapatkan informasi yang cukup banyak. Damar dan yang lainnya setidaknya membuat situasi Big Jade menjadi gempar. Ini bukanlah menjadi rahasia lagi, orang-orang di planet Skyred pun juga banyak yang mendengarnya. Setelah bertanya, mereka pun berniat memberikan sebagian makanan mereka pada pria tua itu dan kemudian pergi dari area tak berpenghuni ini. Namun, mereka justru bertemu dengan seseorang yang mengenakan topeng. Dan entah kenapa, mereka merasa tengah bermimpi. Setelah tersadar, mereka sudah berada di tempat ini. Pria tua yang mereka selamatkan sedang terduduk di bawah mereka dengan keadaan tersenyum menatap mereka. Yah, pria tua yang mereka temui saat itu adalah Leonor. Dewan menyesal, kenapa dirinya memberikan air minumnya pada pria tua itu. Kenapa dirinya tidak berhati-hati saat menanyakan informasi mengenai Damar dan yang lainnya. Sudah hampir 2 bulan lamanya mereka disiksa di tempat ini. Dua orang ini selalu bertanya mengenai titik koordinat bumi. Tapi, karena sumpah setia yang telah mereka ucapkan saat menjadi anggota Night Watcher saat itu, tidak peduli seberapa berat siksaan yang mereka hadapi, mereka tidak akan mengatakannya walau sepatah kata pun. Winston terkapar tak berdaya di tanah. Meski wajahnya nampak menahan rasa sakit, tapi dia tetap tidak mengatakan apapun. Lapor, tepat pada saat ini, terdengar suara dari luar ruang tahanan. Kemudian, nampak seseorang dengan cepat masuk ke dalamnya. Segera saja, seorang pria berjubah hitam bergegas masuk ke dalam ruang tahanan. Dia berlutut dan memberi hormat dengan tangan melipat di dada, puji para dewa. Ada apa? Tanya Demas menatap pengikutnya dengan tenang. Ada orang menerobos masuk ke dalam, ucap pria itu. Menerobos. Demas pun mengernyitkan keningnya. Siapa dia? Untuk sementara masih belum diketahui. Yang pasti, mereka adalah sepasang pria dan wanita. Kekuatan mereka benar-benar luar biasa. Semua pasukan yang kita punya tiba-tiba pingsan tak sadarkan diri begitu saja saat berhadapan dengan mereka. Keduanya membantai siapa saja yang menghalangi jalan. Bahkan, tidak ada yang bisa menyentuh ujung pakaian mereka. Semuanya tidak berdaya melawannya, termasuk ahli bela diri tahap penyelesaian yang kita punya. Mereka semua berlarian ke tempat ini, sahut pria itu dengan suara yang sedikit bergetar.
Ahli bela diri tahap penyelesaian pun tidak mampu menghadapinya. Ucap Leonor dengan mata yang menyipit. Bisa jadi orang itu merupakan ahli bela diri Uncommon level yang mempunyai karakteristik jiwa atau telekinesis. Selain itu, jika dilihat dari penjelasannya, setidaknya dia telah mengalami 3 kalam. Karena dia memiliki karakteristik jiwa atau telekinesis. Berbicara sampai di sini, Leonor nampak merenung sejenak. Apa mungkin dia Damar? Damar, ucap Demas dengan santainya. Apa dia si pemilik tulang naga? Senyum sumringah pun terpancar di wajahnya. Akan lebih bagus jika memang benar dia orangnya. Jangan gegabah menghadapi pemilik tulang naga yang berhasil mencapai tingkat Uncommon level. Bagaimanapun, kita tahu dengan legenda pemilik tulang naga terdahulu. Pada zamannya, dia bahkan disebut sebagai transendensi zaman, tidak kalah kuat dibandingkan 7 dewa. Ucap Leonor mengerutkan keningnya, tidak kalah kuat jika dibandingkan dengan 7 dewa. Demas pun tertawa terkekeh. Itu hanya legenda saja, benar atau tidaknya siapa yang tahu. Jika tidak kalah kuat dibandingkan dengan 7 dewa, kenapa nasibnya begitu tragis saat itu? Sudahlah, ayo kita pergi menemui anak ini. Imbu Demas sembari menatap Leonor. Kalau boleh jujur, aku benar-benar tidak ingin melawan bocah pemilik tulang naga itu, sahut Leonor. Kalau boleh, aku ingin langsung saja mendapatkan titik koordinat itu dan diam-diam pergi ke sana lalu mengambil kekuasaan. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk kita menjadi dewa, ucap Demas. Kamu mau ikut atau tidak? Leonor menghela napas panjang, lalu berkata, baiklah, mari kita temui bocah itu. Di kaki gunung, Damar dan Lilia pergi menyusuri jalan atas yang sengaja digali. Mereka berdua hampir tidak melakukan apa-apa saat banyak musuh menghalangi jalan. Kekuatan hukum dahsyat Damar benar-benar mengerikan. Mungkin, beberapa ahli bela diri tingkat Uncommon level saja susah menahannya. Secara keseluruhan, mereka berdua sukses meringsek masuk ke dalam. Dengan arahan pria yang dikendalikannya, Damar saat ini tengah menuju ke tempat Dewan dan yang lainnya ditahan. Namun tiba-tiba, Damar menghentikan langkahnya, dia mengangkat kepala dan melihat ke arah depan. Selanjutnya, tatapan matanya pun menyipit. Di depan matanya, tepatnya di atas tebing, ada tiang menyerupai besi yang tertanam di dinding batu. Di sana nampak 3 orang sedang tergantung tak berdaya. Hanya melihatnya sekilas saja, Damar sudah tahu jika mereka bertiga adalah Dewan, Chris, dan Winston. Melihat penampilan ketiganya, tak bisa dipungkiri Damar merasakan amarah di hatinya berkobar. Namun, tatapan matanya masih terlihat cukup tenang. Kondisi mereka bertiga sangat memprihatinkan. Terutama Winston, tubuhnya seolah baru saja dipelintir, tulang-tulangnya pun banyak yang patah. Patah tulangnya juga cukup aneh, aku khawatir ada banyak pendarahan di dalam tubuhnya, bisik Lilia di telinga Damar. Dia butuh penanganan yang cepat. Di ujung tiang yang menyerupai besi, telah berdiri sosok Leonor di sana. Dia membungkuk menatap Damar sambil tersenyum. Sedangkan di ujung tangga tempat Damar berdiri saat ini, tengah berdiri sesosok pria kekar dengan topeng emas di wajahnya. Damar, suara Dewan terdengar lemah. Cepat lari dari sini. Tapi, saat suara Dewan terlontar, Leonor menjentikkan jarinya. Kendali terhadap energi chi pun kembali Leonor aktifkan. Tak lama, terdengar suara tulang patah dari tubuh Dewan. Dewan nampak menahan rasa sakitnya, dia masih berusaha menatap Damar dan Lilia. Cepat, lari dari sini. Ucapnya geram. Damar sedikit melemaskan lehernya. Dan tepat pada saat ini, terdengar suara Leonor menggema di seisi ruangan. Damar, mari kita membuat kesepakatan. Aku sebenarnya tidak tertarik dengan planetmu. Tapi, aku ingin menjadi dewa, karena aku tidak memiliki karakteristik unik, jadi aku butuh kekuasaan. Sekarang, kekuasaan yang ada di planet utama sudah dikendalikan. Jadi, mudah saja, kamu berikan titik koordinat bumi maka teman-temanmu ini akan selamat. Setelah aku dan Demas mendapatkan kekuasaan, aku tidak akan bermusuhan denganmu. Ucap Leonor panjang lebar. Selesai mengatakannya, dia menatap ke arah Dewan dan yang lainnya. Selama kamu setuju, nyawa ketiga temanmu ini akan selamat. Selain itu, aku akan mengembalikan mereka padamu. Imbuhnya, mendengar kata-kata yang terlontar dari mulut Leonor, Damar melirik ke arah Demas. Lalu dia mengangkat alisnya dan berkata, entahlah. Kenapa saat itu tetua Blade Berserker tidak membunuhmu? Tapi, bajingan sialan sepertimu, akan mati di tanganku hari ini. Hehe,
Tepat pada saat ini, Leonor justru tertawa terkekeh. Aku pengguna karakteristik kontrak. Dan asal tahu saja, ada kontrak yang terikat antara aku dan Blade Berserker, selamanya dia tidak akan bisa membunuhku. Jadi, yang hanya bisa dia lakukan hanyalah mengurungku. Kebetulan, dua gadis itu sangat baik, mereka berdua bersedia membebaskanku. Ucap Leonor dengan tawa yang terkekeh. Mengenai kematianku, cekak. Memangnya bisa hanya mengandalkan kekuatanmu. Jika kamu bisa membunuhku, tentu saja kamu sudah melakukannya saat berada di Laut Kekacauan. Ucap Leonor lagi. Meski sudah berada di tingkat Uncommon level, sebagian besar ahli bela diri yang telah mengalami 3 kalam memang bukanlah lawan sepadan untukmu. Tapi, perlu diingat satu hal, kekuatanku dan Demas berada di tingkat setengah dewa. Bersambung, 1608. Damar, membuat kesepakatan adalah pilihan terbaik untukmu saat ini. Sahut Leonor sembari menatap Damar. Kamu tidak mungkin bisa melindungi planet utama. Mungkin saja setelah kita berdua menjadi dewa, kita akan membantumu melindungi planet utama milikmu itu. Bukankah itu akhir yang baik? Kamu bahkan tidak sebaik Blade Berserker saat ini. Di balik topeng emasnya, Demas memperhatikan Damar dengan seksama. Kamu hanya memiliki satu pilihan, aku beri kamu waktu 3 detik untuk menjawab. Tidak menjawab, itu artinya salah satu dari mereka akan tewas. Ucap Demas. 3. Menyelamatkan mereka. Tepat pada saat ini, Damar justru terlihat tersenyum. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung bergerak menyerang. Karakteristik jiwa pun kembali diaktifkan, lapisan sisik berwarna putih langsung menyelimuti tubuh Damar. Damar terlihat seperti dewa perang saat ini, tatapannya begitu tajam, cahaya semerah darah pun keluar dari matanya. Kemudian, pedang naga Azure seolah berputar dan menyerang Demas yang ada di hadapannya. Tidak mau menyerah, sahut Leonor dengan senyum dingin di wajahnya, sepertinya salah satu dari mereka memang harus ada yang mati baru bisa membuatmu tenang. Klek, pada saat ini, Damar tiba-tiba menjentikkan jarinya. Detik selanjutnya, sosoknya menghilang dan muncul di hadapan Leonor dalam sekejap. Dragon Breath, Dragon Sword bergetar, kekuatan hukum kehancuran pun melayang keluar. Saat ini, energi Chi Damar juga meningkat tajam. Dalam sekejap, hukum kehancuran dan hukum kilat pun bersinergi. Leonor tahu Damar memiliki karakteristik magis. Jadi, tidak terlalu mengejutkan jika Damar bisa melakukannya. Dia lantas mengangkat satu tangannya dan senjata emas seperti laser pun muncul di genggaman tangannya. Di waktu bersamaan, sebuah rasa keseimbangan pun muncul perlahan di sekitarnya. Hukum keseimbangan, ini adalah kekuatan hukum yang Leonor miliki. Di saat yang bersamaan, dia menyerang Damar dengan senjatanya diiringi dengan teknik penakluk gunung yang meningkat tajam. Hukum keseimbangan adalah kekuatan hukum yang sesuai dengan karakteristik kontrak Leonor. Kegunaan hukum kekuatan jenis ini adalah akan menghancurkan serangan lawan yang lemah. Namun, jika bertemu dengan yang kuat, maka kekuatannya langsung akan setara dengan musuhnya. Dengan hukum seperti itu, maka seharusnya Leonor akan dengan mudah memenangkan pertempuran. Dengan menguasai teknik penakluk gunung, maka jika dikombinasikan dengan kekuatan hukum keseimbangan akan membentuk sebuah pertahanan yang kuat. Damar menggunakan kekuatan hukum kilat dan juga kehancuran, serta menggabungkan teknik 3 jalur menjadi satu. Keduanya menyerang dan bertahan bersamaan, tabrakan kekuatan pun tidak bisa terhindarkan. Leonor tersenyum dingin, kemudian tiang yang menyerupai besi yang ada di depannya patah menjadi 3 bagian. Dewan dan yang lainnya pun langsung jatuh ke dasar tebing. Brak, pada saat ini, mata Leonor tiba-tiba terbelalak. Dia merasa kekuatan hukumnya sama sekali tidak berpengaruh sedikit pun pada Damar. Serangan Damar begitu kuat, hukum kehancurannya benar-benar dahsyat sehingga mampu mematahkan serangan hukum keseimbangan miliknya. Di saat yang bersamaan, kekuatan 3 teknik menjadi satu berhasil menyerang telak tubuhnya. Ada kekuatan yang sangat besar terasa di lengannya. Dalam sekejap kekuatan tersebut langsung menghancurkan pakaiannya. Entah kenapa, ada kekuatan yang dahsyat sedang menekannya saat ini. Pedang panjangnya pun terjatuh, tangannya terluka, sensasi kesemutan pun dirasakannya saat ini. Boom, kekuatan hukumnya lagi-lagi diaktifkan, tanpa membuang-buang waktu lagi, dia lantas bergerak menjauh. Demas, kondisikan 3 orang itu. Damar sedikit aneh saat ini, buat salah satu dari mereka mati, lalu. Belum selesai mengatakannya,
Leonor langsung terdiam saat melihat ke sisi yang berlawanan. Ternyata, Damar melancarkan dua serangan sekaligus. Di satu sisi, dia menyerang Leonor. Sedangkan di sisi lain, dia juga menyerang Demas. Dan saat ini, Damar menggunakan karakteristik jiwanya untuk mengendalikan pedang naga Azure menyerang Demas. Lembaran-lembaran menyerupai kertas yang tak terhitung jumlahnya pun bertebaran di udara dan membentuk seperti bola membungkus Demas. Detik selanjutnya, bola tersebut meledak ke segala arah. Fokus Damar terbagi menjadi dua. Dengan kata lain, dia seorang diri melawan dua orang yang ada di depannya. Meski begitu, cara yang digunakannya sangat efektif, terbukti dengan sosok Demas yang masuk ke dalam serangannya. Pemandangan seperti ini benar-benar membuat Leonor terkejut bukan main. Tidak dapat dipungkiri Damar memang memiliki kekuatan tingkat Uncomon level. Leonor pun sempat melihat Damar bertempur. Saat itu, dia tahu betul bagaimana kekuatan Damar. Tapi, sekuat-kuatnya Damar, mustahil dia mampu melawan ahli bela diri yang memiliki kekuatan tingkat setengah dewa. Namun, kenyataannya tidak seperti itu sekarang. Hanya beberapa bulan berlalu, Damar telah memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia merasa, Damar yang sekarang memiliki kekuatan yang tidak kalah hebat dengan Eos. Dia menggila saat ini. Entah bagaimana Damar melakukannya, hanya dalam beberapa bulan saja, peningkatan energi kultivasinya benar-benar luar biasa. Mustahil, ucap Leonor geram sembari menatap ke kejauhan dengan raut wajah yang terkejut. Hanya dengan menggunakan karakteristik dan sebuah senjata saja, seharusnya dia tidak akan bisa mengimbangi Demas. Apa ini hukum kekuatan yang berasal dari karakteristik magis? Karakteristik magis pada dasarnya membawa kebahagiaan untuk semua orang. Pengguna karakteristik magis sebagian besar hanya suka bermain-main di dunia yang fana ini. Misalnya Adrian, dia suka mempermalukan dan menipu orang. Kemudian Lutfi, dia sangat suka membuat sesuatu yang ekstrim agar orang lain memperhatikannya. Pemilik karakteristik magis pada umumnya sangat eksentrik. Dan semua orang, tentu saja mengharapkan untuk mendapatkan sesuatu yang membahagiakan. Itu sebabnya kenapa hukum kekuatan dari karakteristik tersebut dinamakan hukum impian. Jika hukum impian diaktifkan, maka tidak berwarna dan tidak berbau, tanpa serangan apapun serta terasa sangat aneh. Tapi, hal tersebut justru membuat siapapun akan terjebak ke dalam sebuah ilusi. Siapapun yang terjebak di dalamnya akan merasa dirinya sedang bermimpi. Mimpi mereka cukup nyata, semua keinginan bisa tercapai sehingga merasa puas diri. Karakteristik tersebut sangat cocok dengan karakteristik jiwa yang Damar miliki. Benar-benar kombinasi yang sangat sempurna. Semakin banyak orang yang terkena, maka semakin mudah tersesat di bawah kendali hukum impian. Pada saat ini, Leonor benar-benar merasakan kengerian dari kekuatan tulang naga. 8 macam karakteristik dan 8 macam hukum. Jika digabungkan satu sama lain, maka efeknya sangatlah besar. Belum sempat dia merespon keadaan sekitarnya, perasaan dingin mulai muncul di benaknya. Dia memperhatikan sekeliling dengan seksama. Gunung Zaltana yang awalnya panas terik, entah kenapa pada saat ini justru muncul perasaan dingin seperti ini. Leonor merasakan dingin di sekujur tubuhnya, rasa kantuk pun menghinggapi kepalanya. Mati, tepat pada saat ini, suara dingin menggema di telinganya. Tiba-tiba, dia melihat Damar sudah muncul di hadapannya. Damar melapisi pedangnya dengan hukum kehancuran, lantas dia mengayunkannya ke arah Leonor. Leonor seperti cacing kepanasan. Damar benar-benar kuat, hanya dengan sekali serang saja sudah mampu melukainya. Bagaimana jika serangan kedua lagi-lagi mengenainya? Bisa-bisa nyawanya benar-benar akan melayang. Saat ini, dia seolah sedang melihat Eos ataupun Blade Berserker berada di hadapannya. Terang, pada saat ini, tiba-tiba muncul sesosok pria dengan topeng emas di wajahnya. Dia berada di samping Leonor sembari menahan serangan menggunakan tongkat panjang berwarna emas. Damar pun mengangkat matanya, entah sejak kapan Demas telah melepaskan diri dari kendali kekuatan-kekuatan hukumnya. Saat ini, lengan kanan Demas menjadi sangat tebal dan berotot, kekuatan yang meledak-ledak pun terlihat dengan mata telanjang. Dia mampu menahan serangan Damar kali ini. Damar mendengus dingin. Bagaimanapun musuhnya kali ini adalah ahli bela diri yang memiliki kekuatan setengah dewa. Dari awal, dia memang sudah menduga jika kekuatan hukumnya tidak akan bertahan lama menahan ruang gerak Demas. Selama bisa memberikan Lilia waktu untuk menyelamatkan Dewan dan yang lainnya, itu saja sudah cukup. Bersambung.
1609. Aku akui, kamu memang kuat, ucap Demas tanpa rasa takut sedikitpun. Baguslah kalau kamu tahu itu, cibir Damar. Matanya masih semerah darah dengan niat membunuh yang tiada habisnya. Kamu tahu kan jika mereka bertiga adalah saudara seperjuanganku, tapi kenapa kalian menghajarnya sampai seperti ini? Bahkan, menggunakan nyawa mereka untuk mengancamku. Hari ini, kalian berdua akan tewas di tanganku. Selesai mengatakannya, dia menatap Leonor yang terbaring di tanah. Karena tetua Blade Berserker memiliki kontrak denganmu, itu sebabnya dia tidak bisa membunuhmu, bukan? Baiklah, jika begitu, aku yang akan menggantikannya. Anggap saja ini untuk membayar pengkhianatan yang telah kamu lakukan padanya. Selesai mengatakannya, Dragon Blade milik Damar bergetar. Tak berselang lama, kabut tipis menyelimuti Demas dan juga Leonor. Pedang naga Azure melayang ke tangan Damar, sehingga lengkap sudah senjata Damar saat ini. Tangan kanan menggenggam Dragon Blade, sedangkan tangan kiri menggenggam pedang naga Azure. Serangan membabi buta pun kembali Damar lancarkan. Satu tebasan menghadapi dua lawan sekaligus. Aku masih belum selesai mengatakannya. Kamu memang kuat, tapi 2 lawan 1, tentu saja bukan lawan yang seimbang, ucap Demas yang masih terlihat santai. Kemudian, dia mengeluarkan karakteristiknya dan seketika membuat tubuhnya seolah membengkak. Tubuhnya menjadi lebih besar 2 kali lipat dari sebelumnya. Ternyata kamu mempunyai 2 macam karakteristik, cibir Damar tanpa rasa takut. Saat karakteristik jiwa milik Damar sepenuhnya diaktifkan, dia melihat Lilia mengepakkan sayapnya dan terbang menyelamatkan Dewan dan yang lainnya. Kemudian, setelah berada di tempat yang aman, energi vitalitas pun dialirkan pada mereka bertiga. Di waktu yang bersamaan, di sisi lain, kekuatan energi vitalitas Damar juga ikut meningkat. Karena Dewan dan yang lainnya sudah aman, maka dia bisa fokus menghadapi 2 musuhnya ini. Di kaki gunung, terlihat sosok berbaju putih datang dengan pedang panjang di tangan dari kejauhan. Angin dan pasir di sekitarnya seolah tidak bisa mendekatinya. Di area tak berpenghuni yang gersang ini, dia masih terlihat bersih. Dia bergerak dengan sangat cepat, kekhawatiran pun nampak di raut wajahnya. Bagaimana tidak, Eos mengikuti Damar dalam radius tertentu. Dari kejauhan, dia merasakan beberapa aura mengerikan yang seolah sedang menembus langit. Dia sedikit terkejut, dia tidak menyangka jika Damar akan menyerang secepat ini. Itu sebabnya kenapa dia segera bergegas mendekat ke lokasi. Segera saja, dia tiba di lereng Gunung Zaltana. Dari kejauhan dia melihat Leonor yang sedang batuk berdarah dan juga sosok Demas yang berubah menjadi sosok yang menyerupai raksasa. Sontak saja kerutan di kening Eos semakin menebal. Bocah ini, dalam keadaan 2 lawan 1, dia berhasil membuat salah satunya terluka parah. Gumamnya, dia dengan jelas bisa merasakan 3 aura di sana. 2 di antaranya memiliki tingkat kekuatan setengah dewa. Sedangkan 1 aura lagi hanya berada di tingkat Uncomon level yang masih mengalami 2 kalam. Tapi, karena dikombinasikan dengan beberapa teknik kekuatan, entah kenapa auranya juga begitu kuat, tidak kalah dengan aura setengah dewa. Yang lebih mencengangkan lagi, kekuatan aura itu justru lebih mengerikan jika dibandingkan dengan kedua aura setengah dewa itu. Apa ini yang dinamakan bakat sejak lahir? Sahut Eos sembari mengangkat kepalanya menatap pemandangan yang ada di depannya. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bagi penduduk asli Big Jade, Eos adalah sosok legendaris. Dalam kisah apapun pasti selalu ada jejak keberadaannya. Dan masih bagi penduduk asli Big Jade, keberadaan Eos sangatlah istimewa. Meski dia bukan dewa, tapi tidak sedikit orang yang menjadi penganut setianya. Di dalam kisah tentang Dewa Matahari, memang sempat terjadi persaingan yang sangat ketat antara Eos dan juga Helos. Kisah ini tentu saja tersebar dari mulut ke mulut, dan akhir dari kisah itu mengatakan jika Eos memilih untuk menyerah dalam memperebutkan karakteristik unik menjadi Dewa Matahari. Berdasarkan kisah itu, dalam sejarah Big Jade, Eos menjadi salah satu tokoh teratas yang digandrungi oleh banyak orang. Tapi, pada saat ini dia justru dikejutkan oleh serangkaian serangan Damar. Bahkan, keberadaan Damar dan sahabat-sahabatnya itu secara tidak langsung telah mematahkan pemahamannya mengenai seni ilmu bela diri. Berdasarkan pengalaman ribuan tahun lamanya, seorang pemilik tulang naga pasti akan kesusahan saat ingin mencapai kekuatan tingkat Uncomon level. Tapi, Damar malah masuk ke dalam ruang 4 dimensi dan berhasil mempersingkat masa latihannya.
Tidak dapat dipungkiri jika hal tersebut memang sebuah keberuntungan yang didapat oleh Damar. Selain itu, setelah waktu berlalu selama beberapa bulan saja semenjak dia masuk ke dalam kekuatan Uncomon level, entah kenapa kekuatannya bisa setara dengan kekuatan setengah dewa. Kecepatan Damar dalam meningkatkan kekuatannya memang benar-benar menakjubkan, hal ini pun yang membuat Eos terkejut bukan main. Kira-kira hanya dalam waktu 4 bulan saja, Damar mampu menjadi kuat seperti ini. Niat awal kedatangannya adalah membantu Damar jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Tapi, dia yang sekarang justru malah terpaku melihat pertempuran yang ada di depannya. Dia ingin melihat seberapa kuat Damar sekarang. Wah, Eos menatap ke arah kejauhan. Ternyata Demas adalah pemilik dual karakteristik. Jika dilihat dari tubuhnya yang membesar, seharusnya dia hanya memiliki karakteristik penguatan biasa saja. Di dalam jenis karakteristik penguatan atau sejenisnya sebenarnya adalah karakteristik yang paling umum. Tapi, berbeda jika karakteristik yang dimiliki termasuk dual karakteristik. Dari awalnya biasa saja, kini menjadi karakteristik langka. Itu sebabnya, hanya dengan mengandalkan karakteristik Nightmare dan penguatan, Demas mampu mencapai kekuatan tingkat Uncomon level. Bahkan, saat ini dia memiliki kekuatan setengah dewa. Pada saat ini, dua macam hukum sedang bersinergi satu sama lain. Hukum yang sesuai dengan karakteristik Nightmare sangatlah sederhana, bisa disebut dengan hukum alam mimpi. Saat hukum tersebut diaktifkan, siapapun yang tidak bisa mengendalikan hati diri sendiri, maka besar kemungkinan akan terjebak di dalam hukum alam mimpi selamanya. Namun, Damar memiliki karakteristik jiwa, jadi dia bisa menahan kekuatan itu sepenuhnya. Dalam pertempuran di level kekuatan yang sama, tentu saja posisi pemilik tulang naga sangat diuntungkan. Leonor kehilangan kontrol lengannya akibat serangan pedang Damar. Damar mengangkat alisnya saat melihat perubahan tubuh Demas yang semakin membesar. Asal kalian ketahui, bagiku, dual karakteristik hanyalah sampah, sahut Damar. Hei bocah, aku salah telah meremehkanmu barusan. Tapi, kamu pikir bisa melawan kami berdua? Cibir Demas. Aku tidak tahu siapa dan orang seperti apa dirimu, sahut Damar dengan santai sambil menatap Demas. Tapi, karena kamu telah berbuat macam-macam pada saudaraku ini, aku akan membalas setiap perlakuan yang kalian berikan pada mereka. Damar tersenyum dingin. Dengan dua pedang di tangannya, dia menjatuhkan serangan seperti badai ke arah Demas. Terang, terang, terang. Di kaki gunung, Eos masih terlihat terkejut. Serangan Damar begitu cepat. Di tubuhnya, kekuatan 8 hukum bersatu dan saling bersinergi. Leonor dan Demas pun tampak kewalahan menahan serangannya. Ditambah lagi, teknik bela diri Damar benar-benar mengerikan. Teknik bela diri Damar sudah berada di tingkat yang tertinggi, Pures level. Selain itu, dia menciptakan jalur tersendiri, yaitu 3 jalur menjadi satu. Kekuatan semacam mustahil bisa diimbangi oleh teknik bela diri biasa saja. Teknik penakluk gunung milik Leonor tampaknya tidak bisa menahan serangan Damar. Pada saat ini, Damar seorang diri memiliki keunggulan mutlak dalam menghadapi dua ahli bela diri tingkat setengah dewa. Eos hanya terdiam di kaki gunung memperhatikan pertarungan ini. Kejutan yang Damar berikan padanya terlalu banyak. Kala itu, Blade Berserker benar-benar telah memberinya sebuah kejutan yang amat besar. Dia merasa jika generasi Blade Berserker merupakan generasi berbakat. Namun sekarang, muncul lagi sosok yang bernama Damar. Bersambung, 1610. Eos bertanya pada dirinya sendiri. Jika menghadapi dua orang itu, seharusnya tidak akan ada masalah. Dia pasti bisa menang dari keduanya. Tapi, entah bagaimana akhirnya jika dirinya bertarung melawan Damar. Apa dia masih bisa memenangkan pertempuran? Kekuatan hukum yang Damar miliki sangatlah banyak, begitu juga dengan teknik bela dirinya. Dan yang terpenting adalah kecepatan berkembang Damar yang sangat mencengangkan. Jika saja memberinya waktu beberapa bulan lagi, entah seberapa kuat dia saat itu. Apa mungkin Eos bisa menang melawan Damar? Asal tahu saja, Damar merupakan pemilik dari karakteristik unik. Boom, boom, di atas gunung Zaltana, suara menderu terus-menerus bergema. Suara pedang Damar pun juga terus terdengar. Seluruh gunung Zaltana nampak bergetar akibat benturan serangan di antara tiga orang itu. Semakin dia bertarung, Leonor semakin terkejut di hatinya. Pada saat ini, dia merasa sudah tak lagi bisa menahannya. Berkat karakteristik, teknik bela diri, dan kekuatan hukum,
meski 2 lawan 1, Damar tetap mampu menguasai pertarungan. Hukum keseimbangan yang Leonor miliki sama sekali tidak berpengaruh dalam menghadapi hukum kehancuran milik Damar. Begitu pula dengan karakteristik Nightmare, karakteristik tersebut tidak berkutik saat melawan karakteristik jiwa milik Damar. Leonor sebenarnya bukanlah seseorang yang memiliki kemampuan bertarung yang mumpuni. Itu bisa dilihat dari jenis karakteristiknya dan juga kekuatan hukum yang dikuasainya. Keduanya bukanlah tipe yang cocok untuk digunakan seseorang untuk bertarung. Itu sebabnya kenapa meski dirinya telah memiliki kekuatan setengah dewa, tapi dia tetap terbilang lemah sebagai petarung dengan tingkatan yang sama. Tak dapat dipungkiri, kekuatan Damar saat ini sudah setara dengan kekuatan tingkat setengah dewa. Tanda seseorang ahli bela diri telah mencapai kekuatan tingkat setengah dewa adalah dengan melihat teknik bela dirinya. Dan tentu saja, teknik bela diri Damar saat ini telah mencapai titik tertinggi yang disebut Pures Level. Semakin besar kekuatan teknik bela diri yang dimiliki, maka semakin besar pula kekuatan tempurnya. Meski belum mengalami kalam yang ketiga, tapi teknik bela diri Damar memiliki tingkatan tertinggi. Meski kekuatan hukumnya sedikit lemah, tapi 8 jenis kekuatan hukum yang dimilikinya mampu menambal kekurangannya. Tidak diragukan lagi, daya tempur Damar saat ini, tentu saja berada di tingkat teratas level setengah dewa. Eos mampu melukai Demas hanya dengan 3 jurus, sedangkan Damar hanya dengan 1 serangan sudah mampu melukai Leonor. Dan dalam lanjutan pertempuran kali ini, Damar benar-benar membuat mereka berdua kalang kabut. Teknik pedang gandanya mengalir begitu cepat dan tak terhindarkan. Leonor yang mendapatkan serangan bertubi-tubi pun merasa tak lagi kuasa menahan serangan itu. Tiap kali menerima serangan Damar, dia merasakan luka yang ada dalam dirinya semakin parah. Dia hanya mampu menangkis serangan, sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menyerang balik. Perhelatan berlangsung kurang lebih selama 10 menit. Kondisi Leonor saat ini penuh bersimbah darah. Dia hanya bisa terbaring lemas di tanah, sulit rasanya untuk bergerak. Dia menatap Damar dengan geram, mulutnya seperti sedang merapalkan sesuatu. Seiring dengan mulut Leonor yang komat kamit merapalkan sesuatu, perasaan aneh pun muncul di sekitar. Damar merasa ada sebuah energi aneh yang sedang mengarah pada tubuhnya. Damar tersenyum dingin menatap Leonor yang terbaring lemah di tanah. Energi Chi kembali dia keluarkan dan membungkus serta menekan Leonor di dalamnya. Tangan kanannya menggenggam Dragon Blade dan memandang ke arah pria tua itu. Aku tidak tahu kontrak macam apa yang kamu buat dengan tetua Blade Berserker. Aku juga tidak tahu mantra apa yang sedang kamu bacakan barusan. Aku juga tidak tahu apa alasanmu menyelamatkan Zenedi saat itu. Tapi, jangan khawatir, cepat atau lambat, aku akan mengantar Zenedi bertemu denganmu di alam baka. Ucap Damar. Selesai mengatakannya, Dragon Sword langsung terayun ke arah Leonor. Dragon Sword berputar sesaat baru kemudian pergi ke kejauhan. Wush! Kekuatan teknik bela diri Damar meningkat, pergerakan Dragon Sword pun sangat cepat. Pedang tersebut seolah menembus tubuh Leonor, tabrakan dahsyat pun terjadi. Leonor terpental ke puncak Gunung Zaltana. Leonor tidak langsung meregang nyawa, banyak darah segar yang keluar dari mulutnya. Energi vitalitasnya menurun secara drastis. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Damar yang berada di lereng gunung. Tatapannya penuh dengan rasa tidak ikhlas. Dulu, dirinya adalah seorang raja dari kerajaan Swinton. Tokoh penting dan menjadi kaki tangan dewa, menempati posisi puncak di alam semesta. Di level kekuatannya saat ini, dia hanya terobsesi untuk menjadi dewa. Hanya dengan menjadi dewa, barulah dia memiliki modal untuk bertahan hidup selamanya. Kala itu, kemunculan Blade Berserker membuatnya melihat sebuah harapan. Blade Berserker berasal dari planet utama. Dia ingin memanfaatkan Blade Berserker untuk mendapatkan titik koordinat planet utama tersebut. Dengan begitu, dia bisa mengambil kekuasaan sehingga semakin mudah jalan untuknya menjadi seorang dewa. Itu sebabnya kenapa dia berinisiatif berpihak pada Blade Berserker. Namun, harapannya sirna saat dia mengetahui jika Blade Berserker sendiri tidak tahu mengenai titik koordinat itu. Dia dan Blade Berserker saling membuat kontrak untuk tak saling bermusuhan. Tapi, tak saling bermusuhan bukan berarti dirinya tidak bisa mengkhianati Blade Berserker. Selama dia sendiri bukan musuh Blade Berserker, maka tidak akan terjadi sesuatu pada dirinya. Lantas, karena tidak berhasil mendapatkan titik koordinat planet utama, dia pun berniat untuk mengkhianati Blade Berserker dengan cara bekerja sama dengan Dewa Matahari.
Dia memberitahu Dewa Matahari beberapa informasi terkait Blade Berserker, termasuk keberadaan Blade Berserker dan juga Daryl di Laut Kekacauan. Dewa Matahari pun menuju Laut Kekacauan. Kejadian yang menimpa Daryl sukses membuat Blade Berserker marah. Dia tak lagi mempedulikan upacara dewa dan langsung keluar dari Laut Kekacauan memenjarakan Leonor di Gunung Binatang Buas. Karena keduanya terikat kontrak, Blade Berserker tidak bisa membunuh Leonor dan hanya memenjarakannya saja. Selama ribuan tahun lamanya dia telah mengalami berbagai macam kesulitan. Saat dia berhasil keluar, dia tahu jika Damar dan yang lainnya berasal dari planet utama. Lagi-lagi dia merencanakan sesuatu yang licik. Dan hasilnya, setelah Damar dan yang lainnya pergi dari galaksi Big Jade, dia bertemu dengan rombongan Dewan. Kekuatan Dewan dan yang lainnya sangat lemah, dia pun bisa dengan mudah mendapatkan mereka. Tentu saja, karena dia pernah melihat kekuatan Damar, dia pun merasa tidak akan menang jika melawannya. Itu sebabnya dia mencari Demas. Kebetulan, Demas juga menjadi salah satu orang yang sangat ingin menjadi dewa. Keduanya pun membuat kesepakatan dan membawa Dewan beserta yang lainnya. Namun, mereka tidak menyangka jika mulut Dewan dan yang lainnya keras seperti batu. 2 bulan lamanya mereka disiksa, tapi satu kata pun tidak terucap dari mulut mereka. Dan tak lama, Damar muncul. Kekuatannya justru tidak disangka-sangka. Tidak sesuai dengan ekspektasinya, Leonor merasa nyawanya telah berada di ujung tanduk. Saat ini, semua masalah yang telah lalu kembali muncul dalam ingatannya. Senyum pahit pun terpancar dari mulutnya. Dia menatap Damar dari kejauhan seolah sedang merasakan sesuatu. Terakhir, dia melihat ke arah langit. Di langit, hujan darah mulai turun. Leonor yang memiliki kekuatan setengah dewa akan segera meninggalkan dunia yang fana ini. Di alam semesta ini, di antara banyaknya nyawa makhluk yang hidup, ahli bela diri tingkat Uncomon level jumlahnya hanya sedikit. Apalagi half god level atau level setengah dewa, tentu saja keberadaannya bisa dihitung dengan jari. Saat nyawa ahli bela diri level setengah dewa telah berakhir, maka langit dan dunia ini juga akan ikut berduka. Bersambung.